Ahibati fillah. Orang beriman itu, orang beriman, Allah balas kesalahan dia di dunia. Makanya kadang-kadang kita ngeliat tuh ada orang-orang, ya Allah, padahal sudah taat. Ya antum mungkin merasakan, anak ini udah taat, udah patuh Ustaz. Tapi kok musibah silih berganti Ustaz ya. Fulan Ustaz, na'udzubillah, kafir, munafik, fasik. Berbagai macam tipikal manusia yang jauh dari sentuhan agama. Kok nikmatnya tambah banyak Ustaz? Nah, Allah sebutkan hal itu di surat Al-A'raf ayat 182, 183. Coba dibaca di surat Al-A'raf ayat 182, 183. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Nih, ditungguin. Allah akan memberikan tenggang waktu sama mereka. Allah bikin mereka berangsur-angsur ya, menuju ke binasaan tanpa mereka sadar. Tapi kalau orang beriman, Allah kasih adab. Baru berbuat dosa dikit, tahu-tahu dagangannya nggak laku, sakit badannya. Ini orang maksiatnya jangan ditanya Ustaz, gagah, keker dia Ustaz, kaya raya, fisiknya begitu bagusnya, wajahnya tampan, mungkin kalau perempuan dia cantik. Sehingga kadang-kala perempuan-perempuan muslimah dia ngeliat, ya Allah tuh ya orang-orang gak beriman Ustaznya dikasih badan Masya Allah, wajah cantik kayak gitu. Jangan engkau tergiur, terpedaya sama mereka. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tentang orang-orang tuh yang gak beriman ya, yang kemudian dikasih tenggang waktu, diangsur-angsur ya, diluluh dia, seakan-akan hidupnya terus dalam kenikmatan. Kata Sufyan Ats-Tsauri tentang ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, istidraj, nusbir alaihimun ni'am. Kita melimpah ruahkan nikmat kepada mereka. Wa nunsihimus syukur, dan kita bikin mereka lupa mensyukuri nikmat tersebut. Al-Hasan Basri mengatakan, kam mustadrajim bil ihsan ilaih, wa kam maftunin bil thana'i alaih, wa kam maghrurin bil sitri alaih. Berapa banyak orang yang diistidraj ya, diangsur-angsur menuju kebinasaan tanpa dia sadar. Engkau ini sedang menuju kepada kebinasaan. Berapa banyak orang yang tertipu dengan pujian-pujian orang, sanjungan-sanjungan orang. Berapa banyak orang yang terperdaya karena merasa dosa-dosanya nggak ada yang tahu. Kata Abu Rawh tentang ayat istidraj ini, kullama ahdatsu khati'atan jaddadna lahum ni'mah. Setiap kali mereka melakukan dosa, kita perbaharui nikmat buat mereka, ditambahin nikmatnya. Bukan dikurangin, bukan tambah syarat rizki. Ini kita bicarakan orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari sentuhan agama. Wa ansaynahumul istighfar, dan kita bikin mereka lupa beristighfar. Itu istidraj. Berbuat dosa, nikmatnya tambah. Tapi kita nggak bisa mensyukuri itu nikmat. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam.
Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu." Kalau engkau melihat, mendapati Allah memberikan kepada hamba nikmat dunia, padahal dia melakukan dosa. Keinginan-keinginan dia, cita-cita dia, angan-angan dia tercapai, padahal dia pelaku dosa. Kita melihat. Dan ini menjadi pertanyaan sebagian orang. Ana taat kok rezekinya seret, fulan gak taat rezekinya tambah banyak. Maka Nabi menjelaskan ini kepada para sahabatnya. Kalau kau melihat kondisi seperti itu, fa innama huwa istidraj. Itu adalah istidraj. Yaitu diangsur-angsur ya, perlahan-lahan, tanpa dia sadar. Berbuat dosa dikasih nikmat terus sama Allah SWT. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah di surah Al-An'am ayat 44. Coba dibuka. Surah Al-An'am ayat 44. Tafadhal Ustaz Uqman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, jadi ada pemberian yang merupakan azab. Karunia, dikasih sehat sama Allah, kasih rizki, tapi ternyata itu istidraj. Itu bukan pemberian karena cinta. Kita tahu memang ada orang dikasih karena cinta, dikasih ya, kasih karena cinta, hadiah. Biasanya diberikan karena cinta. Tapi ada pemberian karena orang ini gak suka sama antum. Cobalah kita ngelihat. Di masyarakat ada orang yang dikasih sabu-sabu. Apakah yang memberikan sabu-sabu itu cinta? Anak dikasih. Enggak. Kau sedang dalam bahaya. Kita harus berhati-hati. Tatkala engkau berbuat dosa, tapi dikasih nikmat sama Allah SWT, cepat sadar.